Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yusifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para pemirsa dan sayyidina yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan hataman kitab Safinah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebabnya tayamum. Sebelum pembacaan kitab ini kita mulai, mari kita buka dengan pembacaan umum kitab dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi tambah ilmu yang nafi dan barokah. Al-hadini wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi ila hadratin Nabi Muhammad wa dzurriyyatihi Syai'in al-fadil wa syai'in al-fadil nafa'ana Allahu bihi wa bihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammumi thalathah. Faslun, adapun ini ialah satu fasal. Asbabut tayammumi, adapun sebab-sebabnya tayamum, thalathatun, yaitu tiga. Faqdul ma'i, yaitu tidak adanya air, wal maradu, dan sakit, wal ihtiyaju, dan butuh, ilaihi, kepada air, li'atshi hayawanin, karena hausnya hewan, muhtaramin, yang dimuliakan syarat. Ghairul muhtarami sittatun. Ghairul muhtarami, adapun hewan yang tidak dimuliakan syarat, sittatun, yaitu 6. Tarikus sholati, yaitu orang yang meninggalkan sholat, wazanil muhsanu, dan orang yang berzina muhsan, wal murtaddu, dan orang murtad, wal kafirul harbiyu, dan kafir harbi, wal kalbul akuru, dan anjing al-akuru yang galak, wal khinziru, dan babi. Para pemirsa dan sayyidina yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membahas tentang sebab-sebabnya tayamum. Asbabut tayammumi thalathatun. Sebab-sebabnya tayamum banyaknya ada 3. Faqdul ma'i, yaitu tidak adanya. Jadi sebab-sebabnya tayamum banyaknya ada 3. Yang pertama, tidak adanya air. Jadi ketika kita tidak menjumpai air setelah kita mencarinya, maka kita punya kewajiban untuk melakukan tayamum sebelum kita melakukan ibadah yang disyaratkan harus suci dari hadas. Wal maradu, dan sakit. Wa huwa thalathatu aqsam. Jadi sakit yang menyebabkan seseorang bisa melakukan tayamum itu banyaknya ada 3.
Al-awwalu ay yakhafa ma'hu bil wudu'i fawta ruh au fawta udwin au fawta manfaatin. Jadi sakit yang pertama yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan tayamum adalah sakit yang mana dengan sakit tersebut seseorang punya kekhawatiran kalau dia melakukan wudu akan meninggal, atau ketika kita menyentuh air menyebabkan kita itu meninggal, au fauta ruhin au fauta udwin, atau hilangnya anggota badan, au fauta manfaatin udwi, atau punya kekhawatiran hilangnya manfaat anggota badan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakhafa ziyadatal ilm. Yang kedua, seseorang punya kekhawatiran ketika melakukan wudu penyakitnya bertambah parah. Kemudian yang ketiga, ayyakhafa syai'an yasiran. Yang ketiga, seseorang punya kekhawatiran akan adanya aib yang ringan, seperti ka'atharil jadari. Misalnya seseorang punya kekhawatiran dengan kita melakukan wudu ada bekas penyakit yang sebangsa cacar misalnya, au sawadan qalilan, atau punya kekhawatiran kalau berwudu nanti penyakit itu menyebabkan anggota badan itu hitam, sedikit hitam. Jadi kalau ada kekhawatiran misalnya menyebabkan kulit kita hitam dan sebagainya, maka juga diperkenankan untuk melakukan ini. Kemudian yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi bi arsy hayawan. Yang ketiga, karena butuh terhadap air, karena ada hewan yang dimuliakan syarak dalam kehausan. Jadi kalau ada hewan yang kehausan, asalkan hewannya itu dimuliakan syarak, maka kita tidak diperkenankan untuk berwudu, tapi kita diperkenankan untuk memberikan air itu kepada hewan yang dimuliakan syarak. Kemudian kita melakukan tayamum. Apa itu hewan yang dimuliakan syarak? Wa huwa ma yahrumu qatluhu, yaitu hewan yang haram untuk dibunuh. Ghairul muhtarami sittatun. Hewan yang tidak dimuliakan syarak banyaknya ada. Jadi ketika ada hewan ini kehausan, sementara air itu hanya cukup untuk dipergunakan wudu, maka kita tidak diperkenankan memberikan air itu kepada hewan-hewan yang tidak dimuliakan syarak tersebut. Kita harus melakukan wudu. Dan kita tidak boleh melakukan tayamum kalau yang kehausan itu adalah hewan yang tidak dimuliakan syarak.
Siapa saja keenam hewan yang tidak dimuliakan syara? Yang pertama, tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat kehausan, kemudian air itu hanya cukup untuk dipergunakan wudhu, maka kita tidak diperkenankan memberikan air tersebut kepada orang yang meninggalkan sholat tersebut demi membantunya. Kemudian wazani musanu, dan orang yang berzina muhsan. Wal murtaddu, orang yang berzina muhsan ini orang yang punya istri atau suami tapi melakukan zina. Ini termasuk hewan yang tidak dimuliakan syariat. Wal murtaddu, dan orang murtad, orang yang keluar dari Islam juga tidak dimuliakan syariat. Wal kafirul harbi, dan kafir harbi, orang kafir yang memusuhi orang Islam. Ini termasuk hewan yang tidak dimuliakan syariat. Kalau orang kafir yang tidak memusuhi Islam, maka kita diperkenankan untuk membantu. Wal kalbul aqur, kemudian anjing yang galak. Wal khinziru, dan babi. Jadi keenam ini apabila kehausan, kemudian kita hanya punya air untuk dipergunakan wudhu, maka kita harus melakukan wudhu. Tidak diperkenankan bertayamum demi membantu keenam kelompok ini. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang berzina muhsan. Kemudian yang ketiga, orang murtad. Kemudian yang keempat, orang kafir yang memusuhi orang Islam. Yang kelima, anjing yang galak. Yang keenam adalah babi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dari apa yang kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.